Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya saudara dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, hadirat Allah. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Hari ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat-sangat percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara, dikatakan dengan jelas Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Artinya orang-orang yang diurapi Tuhan adalah orang-orang yang kemudian berkemenangan dalam hidup ini. Jadi saudara, urapan Tuhan membawa hidup kita berkemenangan. Urapan Tuhan membuat doa kita penuh kuasa. Kita ataupun siapapun saudara, semuanya kita membutuhkan urapan Roh Kudus. Dan untuk mengerti tentang urapan yang mahal ini, kita baca Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, siapapun kita akan menerima kuasa urapan jika Roh Kudus turun ke atas kita. Saat kita dipenuhi Roh Kudus, kita berada dalam hadirat-Nya. Di dalam hadirat Allah, di dalam hadirat Tuhan ada kuasa dan pengurapan. Di dalam hadirat-Nya ada terang. Terang itu mengusir kegelapan. Ketika terang datang, kegelapan akan lenyap dan iblis pun lari dari hidup kita. Mengapa demikian saudara? Iblis hanya bekerja dalam kegelapan. Para murid mendapatkan urapan untuk menjadi saksi Kristus ketika mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Para murid dipenuhi Roh Kudus oleh karena mereka menyembah Tuhan. Saudara, penting sekali penyembahan. Penyembahan itu sangat-sangat penting. Penyembahan adalah satu-satunya cara untuk kita kemudian menyembah Tuhan dan mengalami hadirat Tuhan. Di dalam hadirat-Nya, disitulah ada kuasa Allah dan urapannya yang begitu dahsyat. Mazmur pasal 100 ayat yang ke-4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah
namanya. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita saudara, bahwa penyembahan itu dimulai dengan hati yang bersyukur karena kebaikan Tuhan dan pujian karena kebesaran Tuhan. Saat saudara dan saya bersyukur, maka pintu gerbang hadirat Tuhan akan sangat terbuka lebar. Saat kita memuji Tuhan di pelatarannya, maka kita akan dibawa masuk ke dalam ruang kudus, bahkan ke dalam ruang maha kudus, untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam hadiratnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur dan memuji Tuhan adalah hal yang sangat didengarkan Tuhan. Kita bersyukur dan memuji karena kita pilihan, karena kita diangkat, karena kita ini anaknya. Ketika kita bersyukur, ketika kita memuji Tuhan, Roh Kudus memberikan kepada kita pewahyuan. Pewahyuan akan kekudusan Tuhan, sehingga kita bisa worship, menyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyembahan merupakan hasil dari sebuah pewahyuan. Penyembahan berasal dan keluar dari hati kita yang paling dalam. Penyembahan bersifat individual dan pribadi. Saat kita menyembah saudara, kita berada di dalam hadiratnya. Kita mendengarkan suaranya, kita mengalami kuasanya. Oleh sebab itu, jika kita mau menyembah Tuhan, maka kita harus menjaga hati kita. Dikatakan dalam Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, hadirat Tuhan adalah yang kita perlukan. Hadirat Tuhan memampukan kita. Hadirat Tuhan menolong kita. Hadirat Tuhan mengurapi kita. Hadirat Tuhan memberkati kita. Hadirat Tuhan memulihkan kita. Hadirat Tuhan adalah segala-galanya. Saudara, untuk kita mengalami hadirat Tuhan dibutuhkan kerendahan hati. Berapa banyak orang merasa sombong karena kaya, merasa sombong karena kedudukan, karena jabatan, merasa sombong karena mungkin paras wajahnya yang cakep, merasa sombong karena mungkin terpandang dan terhormat. Nah, orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang bertentangan dengan Allah, adalah orang-orang yang berseberangan dengan Allah, karena Allah membenci orang-orang yang sombong dan angkuh. Saudara, orang sombong tidak mungkin akan menikmati hadirat Tuhan. Orang sombong tidak akan mungkin mengalami hadirat Tuhan, sebab Tuhan menentang, membenci orang-orang yang sombong. Dan saya berdoa dengan penuh kerendahan hati, saudara datang memuji, menyembah, dan mencari Tuhan, sehingga saudara dan saya dipenuhi oleh hadirat Tuhan, sehingga hidup kita dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, penuh kuasa, dan hidup kita menjadi berkat serta mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu. Kami butuh hadirat Allah. Kami butuh pengurapan-Mu. Dan aku percaya umat-Mu yang mendengarkan ini, saat ini juga kehidupan mereka dipulihkan Tuhan. Saat ini juga kehidupan mereka dipakai Tuhan. Saat ini juga pengurapan-Mu turun atas mereka, sehingga mereka diberkati Tuhan, dan hidup mereka menjadi berkat mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.